Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Sujiya Daunosa dengan NIM 201030142 dari program studi S1 Fisioterapi semester 1 kelas A3. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi neuromuskular, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf putih sebagai pemenuhan tugas anatomi dasar praktikum 6 dari Ibu Feni Fatmawati SST. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf putih terdiri dari saraf somatik dan otonom. Kedua saraf ini saling bekerja sama untuk mengendalikan aktivitas di dalam tubuh manusia, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu sistem saraf pusat. Sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang terletak di bagian depan di atas rongga tengkorak. Yang kedua ada diencephalon yang terletak di antara cerebrum dan otak tengah. Kemudian yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Mesencephalon ini adalah bagian otak pendek yang menghubungkan antara otak kecil dan otak besar dan otak kecil dengan jembatan Farol. Yang keempat ada jembatan Farol atau pons Farolli. Jembatan Farol ini berfungsi untuk menghubungkan otak kecil kanan dan kiri serta menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Yang kelima ada otak kecil atau cerebellum yang merupakan bagian otak yang melekat di punggung atas batang otak. Selanjutnya yang keenam ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini merupakan bagian otak yang menjulur dari jembatan Farol hingga sumsum tulang belakang. Setelah otak, saya akan menjelaskan mengenai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini disebut juga dengan medulla spinalis yang bisa ditemukan di bagian dalam tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang terdapat sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengontrol seluruh gerakan refleks tubuh, koordinasi antara otak dan seluruh tubuh, serta menyalurkan koordinasi antara otot dan sendi ke otak kecil. Sumsum tulang belakang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Struktur bagian dalam berbentuk seperti huruf H, di mana bagian atas dan bawahnya disebut dengan tanduk atau volume. Terdapat banyak badan sel, dendrit asosiasi, akson pantambiarin, dan dendrit referen. Sedangkan pada struktur bagian luar terdapat akson yang memiliki mielin. Setelah sistem saraf pusat, kita beralih ke sistem saraf putih. Sistem saraf putih adalah sistem saraf yang membawa informasi atau sinyal menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan medulla spinalis, serta membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju ke organ target. Sistem saraf putih terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf aferen dan yang kedua ada sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen berfungsi untuk membawa informasi menuju sistem saraf pusat melalui neuron sensori. Dapat merasakan sakit, membau, melihat, dan meraba sesuatu. Sedangkan sistem saraf eferen berfungsi untuk membawa informasi keluar dari sistem saraf pusat menuju ke organ target. Pada sistem saraf eferen ini bisa terjadi gerakan yang disadari atau volunter serta gerakan yang tidak disadari atau involunter. Pada sistem saraf eferen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf somatik dan sistem saraf autonom. Sistem saraf somatik ini berfungsi untuk mengontrol gerakan yang disadari, sedangkan sistem saraf autonom berfungsi untuk mengontrol gerakan yang tidak disadari. Selanjutnya, sistem saraf putih berdasarkan tempat keluar terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf spinal dan saraf kranial. Terdapat 31 pasang saraf spinal yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. 31 pasang saraf spinal tersebut terdiri dari 8 pasang saraf spinal cervix, 12 pasang saraf spinal thorax, 5 pasang saraf spinal lumbar, 5 pasang saraf spinal sakral,
dan satu pasang saraf spinal koksial. Kemudian ada saraf kranial. Saraf kranial merupakan sistem saraf putih yang ada di sekitar otak. Terdapat 12 pasang saraf kranial, yaitu olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, facial, vestibular, glosofaringeal, vagus, aksesori, dan hipoglosal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.